selamat pagi. Perkenalkan, nama lengkap saya Laurencia Kesia Viola Sedia, kelas 2021A, NPM 21103020. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan dan menganalisis sebuah kasus atau peristiwa pelanggaran HAM yang terjadi di lingkungan tempat tinggal saya. Yang pertama, paparkan peristiwanya, apa masalahnya atau pelanggaran-pelanggaran HAM yang terjadi di lingkungan tempat tinggal saya. Di daerah saya, tepatnya di Manggarai Barat, baru-baru ini ada sebuah kasus pelanggaran HAM, yaitu perampas hak milik orang lain. Peristiwa yang terjadi adalah mengenai sengketa tanah antara dua pihak, di mana seorang individu atau kelompok merebut tanah milik orang lain secara tidak sah. Tanah tersebut sebelumnya telah dikuasai oleh pihak korban, namun secara sepihak dan tanpa prosedur hukum yang jelas, tanah tersebut diambil oleh pihak lain. Permasalahan ini seringkali terkait dengan klaim sepihak, pemalsuan dokumen, atau tekanan terhadap pihak yang memiliki hak sah atas tanah tersebut. Pelanggaran HAM yang terjadi dalam peristiwa ini antara lain, yang pertama, hak atas properti. Setiap orang berhak atas kepemilikan properti yang dilindungi oleh konstitusi dan hukum internasional. Yang kedua, hak atas perlindungan dari penyitaan tanah secara sewenang-wenang. Tindakan pengambil alihan tanah tanpa persetujuan atau prosedur hukum yang sah adalah pelanggaran hak asasi manusia. Ketiga, hak atas kehidupan dan martabat. Dalam beberapa kasus, pengambil alihan tanah juga dapat mengarah pada pengusiran paksa yang berisiko merusak kehidupan dan martabat korban. Kedua, siapa saja yang menjadi korban dan pelakunya. Yang pertama, korban. Yang menjadi korban dalam masalah ini adalah pihak yang memiliki hak sah atas tanah yang bisa berupa individu, keluarga, atau bahkan komunitas. Mereka kehilangan akses terhadap tanah yang telah mereka kuasai, yang seringkali berhubungan dengan sumber mata pencaharian, tempat tinggal, atau kebutuhan dasar lainnya. Yang kedua, pelaku. Pelaku dalam kasus ini bisa terdiri dari individu, kelompok, atau bahkan pihak yang memiliki kekuatan politik dan ekonomi yang cukup untuk melakukan tekanan dan penyitaan terhadap tanah yang dimiliki oleh pihak lain secara tidak sah. Pelaku juga bisa melibatkan pihak aparat yang bekerja sama dengan pihak lain dalam pengambil alihan tersebut. Yang ketiga, analisis mendalam mengenai penyebab dan akar masalah. Penyebab dan akar masalah seringkali terkait dengan yang pertama, keterbatasan akses hukum. Banyak korban tidak memiliki akses yang memadai untuk menuntut hak mereka melalui jalur hukum. Ketidaktahuan tentang hak-hak mereka atau ketidakmampuan finansial untuk menghadapi proses hukum dapat menjadi penyebab utama terjadinya penyalahgunaan. Yang kedua, ketimpangan kekuasaan dan ekonomi. Pihak yang memiliki kekuatan ekonomi atau dukungan politik seringkali dapat mendominasi atau menguasai tanah orang lain dengan cara yang tidak sah. Yang ketiga, perubahan status tanah. Beberapa wilayah yang semula milik komunitas atau individu kemudian diubah statusnya menjadi tanah negara atau tanah yang bisa dikuasai oleh pihak lain.
seringkali tanpa transparansi atau konsultasi dengan pemilik tanah yang sah. Yang keempat, kurangnya penegakan hukum yang tegas. Ketidaktegasan dalam penegakan hukum atas sengketa tanah membuka peluang bagi pelaku untuk mengambil alih tanah secara tidak sah. Yang keempat, dampak-dampak masalah bagi korban atau bagi pihak lainnya dalam jangka pendek dan jangka panjang. Baik, yang pertama, dalam jangka pendek bagi korban. 1. Kehilangan tanah yang menjadi sumber penghidupan yang mengarah pada penurunan kualitas hidup dan kestabilan ekonomi. Yang kedua, terjadinya pemindahan paksa atau pengungsian yang dapat merusak struktur sosial dan psikologis korban. Yang berikut, ketegangan sosial dalam komunitas menyebabkan perpecahan antara pihak yang terlibat. Yang ke-B, dampak jangka panjang. Yang pertama, peningkatan kemiskinan dan ketidakstabilan ekonomi bagi korban karena mereka kehilangan sumber daya untuk bertahan hidup. Yang kedua, terhambatnya akses korban terhadap layanan sosial dan ekonomi seperti pendidikan dan kesehatan jika tanah yang mereka miliki juga menjadi tempat mereka beraktivitas atau bertani. Yang berikut, menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum dan negara jika pelanggaran ini tidak ditindaklanjuti secara adil. Yang berikut, radikalisasi sosial atau perlawanan dari pihak korban jika merasa terus-menerus terzalimi. Yang kelima, aspek hukuman dan HAM dari masalah tersebut dikaitkan dengan instrumen HAM internasional atau nasional. Dalam konteks Indonesia, masalah sengketa tanah ini melibatkan beberapa instrumen hukum dan HAM seperti yang pertama, Undang-Undang Dasar 1945 yang menjamin hak atas tanah dan properti pasal 28H dan melarang pengambilan tanah secara sewenang-wenang. Kedua, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia atau disebut UDHR pasal 17 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas milik pribadi dan tidak boleh dirampas miliknya secara sewenang-wenang. Berikut, Konvensi Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya yang mengakui hak tanah sebagai bagian dari hak untuk hidup yang layak. Yang berikut, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria yang mengatur pengelolaan dan pemilikan tanah di Indonesia. Namun, dalam banyak kasus, penerapan hukum tersebut seringkali tidak efektif, terutama bagi mereka yang kurang memiliki akses ke proses hukum atau yang terpinggirkan. Yang keenam, analisis pendapat Anda mengenai solusi atas masalah tersebut. Beberapa solusi yang dapat dipertimbangkan untuk mengatasi masalah ini antara lain, yang pertama, peningkatan akses keadilan, menyediakan layanan hukum yang terjangkau dan mudah diakses bagi masyarakat miskin atau terpinggirkan, serta memperbaiki mekanisme penyelesaian sengketa tanah. 2. Pendidikan dan sosialisasi hak tanah, meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai hak atas tanah dan bagaimana cara melindungi hak-hak tersebut. Yang berikut, reformasi agraria, melakukan pembaruan kebijakan dan distribusi tanah agar lebih adil dan merata, serta memastikan bahwa masyarakat
yang sudah memiliki hak atas tanah tidak tergusur oleh kekuatan ekonomi atau politik. Yang berikut, penerapan hukum yang tegas dan adil. Menegakkan hukum secara konsisten dan adil tanpa pandang bulu, termasuk memberikan sanksi yang jelas terhadap mereka yang melakukan tindakan ilegal terkait tanah. 7. Usulan bagaimana supaya peristiwa serupa tidak terjadi di masa depan. Beberapa langkah pencegahan yang bisa diambil untuk menghindari peristiwa serupa di masa depan antara lain: yang pertama, penguatan kelembagaan pertahanan, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses sertifikasi tanah dan penyelesaian sengketa tanah. Yang kedua, pembangunan database tanah nasional yang terintegrasi, menyediakan sistem informasi pertahanan yang dapat diakses oleh publik sehingga meminimalisasi risiko sengketa. Yang berikut, pendidikan masyarakat tentang hak pertahanan dan prosedur hukum, memberikan pemahaman yang lebih luas kepada masyarakat tentang hak atas tanah, cara mendaftarkan tanah secara sah, dan langkah-langkah hukum yang dapat diambil jika terjadi sengketa. Yang terakhir, mendorong kebijakan yang lebih adil, menyusun kebijakan pertahanan yang lebih mengutamakan kesejahteraan masyarakat, terutama mereka yang berada dalam posisi rentan dan terpinggirkan. Baik, itu saja materi yang saya sampaikan. Sekian dan terima kasih.